Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian yang akan membahas fikih mengenai sholat ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat beliau, sahabiah beliau, dan kita semua umat beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Oktavin Hidayat. Di sini selaku MC yang insya Allah akan membawa acara hingga akhir acara nanti. Insya Allah Ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Syuja yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Rashid Abu Rashidah, dengan tema hal-hal yang membatalkan sholat seperti itu. Namun sebelumnya saya izin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu menjaga adab dalam bermajelis seperti berwudu, berpakaian yang nyaman, dan selalu mencatat faidah yang disampaikan oleh Ustadz Rashid nantinya. Baik, untuk membersihkan waktu mungkin langsung saja kepada Ustadz Rashid Abu Rashidah fidhullah ta'ala kami persilahkan. Fadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Kembali kita lanjutkan majelis fiqih kita, yang mana kita masih dalam bahasan kitabus shalah, pembahasan tentang salat, dan saat ini kita masuk pada hal-hal yang membatalkan salat. Baik, disebutkan di sini oleh beliau Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, walladzina yubtilus salah ahada asyara syai'an. Perkara yang membatalkan salat ada 11 hal. Yang pertama, al-kalamul amdu wal amalul katsir. Berbicara dengan sengaja dan banyak bergerak. Berbicara dengan sengaja maksudnya di sini adalah kata-kata yang layak digunakan untuk berbicara, yang bisa dipahami hal ini untuk mengajak manusia bicara, seperti berkata, berpuisi, menjawab, bertanya, dan lain sebagainya. Hal yang kaitannya mengajak bicara seseorang, maka batal salatnya. Adapun ketika berbicara tentang gerakan, banyak bergerak, sama seperti berbicara. Banyak bergerak yang memang bukan dalam hal yang dibutuhkan. Bukan seperti gatal lalu kemudian dia menggaruk. Bukan seperti kemudian bersin atau batuk sehingga dia menutup mulut. Bukan demikian. Baik. Ikhwatul iman, ahmakumullah. Disebutkan dalam riwayat Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kami dahulu berbicara saat salat. Dahulu Zaid bin Arqam pernah berbicara dalam salat. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman menyerukan untuk salat khusyuk dalam surat Al-Baqarah
ayat 238 Allah Ta'ala mengatakan, dan berdirilah kalian untuk salat dalam keadaan khusyuk. Maka dari situ kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk berbicara saat salat. Sehingga berbicara dalam salat dulu di fase-fase awal, hal ini masih terjadi. Sehingga jangan kita bayangkan salat ini datang langsung satu kondisi seperti yang kita dapati sekarang. Langsung dengan gerakan yang seperti sekarang, dalam artian dengan rukun yang seperti sekarang kita dapati dalam kitab-kitab fikih, tidak. Dahulu salat masih kemudian tidak dengan khusyuk, salat tidak dengan tumakninah, salat masih berbicara. Tapi kemudian Allah Ta'ala firmankan, hendaklah kalian berdiri, yakni dalam salat dengan khusyuk. Maka di situ Allah Ta'ala telah menjelaskan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang untuk berbicara saat salat. Taib, ikhwatal iman, ahbakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda kepada Muawiyah ibn Hakam dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un minal kalam. Sejatinya salat ini tidak dibenarkan sedikit pun ada perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Karena sejatinya di dalam salat itu hanya ada tasbih, hanya ada takbir dan bacaan Al-Quran. Ini hakikatnya salat. Sehingga yang diucapkan bukan perkataan manusia terhadap sesama manusia. Bukan berbicaranya anak Adam dengan anak Adam. Tetapi di sana benar seseorang ini berbicara di dalam salat, tetapi berbicaranya adalah zikrullah. Berbicaranya adalah zikrullah. Baik. Termasuk pula orang yang kemudian keceplosan ketika berbicara. Orang yang kemudian dia bergumam di dalam salat. Entah kemudian dia salatnya tidak khusyuk, menganggap mungkin sedang diskusi, atau mungkin pikirannya ngelantur. Tiba-tiba dia berbicara begitu saja. Maka yang demikian ini juga tidak boleh. Termasuk dalam penjelasan para ulama pula adalah ad-dhahak, tertawa. Tertawa di sini memang tidak disebutkan dalam Abu Syuja atau dalam matan Abi Syuja sebagai hal-hal yang membatalkan salat, tetapi masuk dalam poin yakni berbicara. Masuk dalam poin al-kalamul amd, berbicara dengan sengaja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastaqrihu alaih. Dimaafkan dari umatku salah, lupa, dan apa-apa yang mereka terpaksa melakukannya. Sementara kalau seseorang ini di dalam salatnya tertawa, di dalam salatnya kemudian dia bergumam, di dalam salatnya ia berpantun, tentu saja ini sesuatu yang menurut logika kita jelas adalah sebuah kebatilan. Baik. Berbeda dengan berbicara yang sifatnya sebuah isyarat, bukan dengan kata-kata. Misalnya ketika di sana ada seseorang yang kita sendiri tahu orang tersebut mencari kita, atau kita memiliki keperluan dengan orang tersebut. Kita ketika sholat, misal sholat jamak qashar. Dalam perjalanan kita sholat jamak, lalu kemudian kita qashar. Di samping kita
ternyata ada kawan lama. Kawan lama ini ketika kita sedang jamak qasar, di salat berikutnya hendak pergi, lalu kita tahan demikian. Kita tahan demikian tanpa ada kata-kata, tanpa mengatakan intadir, tanpa mengatakan lahdah, tanpa mengatakan intadir suaya, tunggu sebentar, tanpa mengatakan demikian. Cuma mengisyaratkan demikian supaya dia tidak lagi bangkit, supaya dia tidak keluar. Ini tidak ada masalah. Para ulama masih memberikan udzur yang demikian. Masih memberikan udzur yang demikian. Sebagaimana ketika kita ada orang yang lewat lalu kita memberikan isyarat tangan kita supaya jangan lewat. Maka demikian pula dalam urusan-urusan hajat kita yang itu tidak kemudian keluar kata-kata, tidak kemudian banyak tidak kemudian banyak gerak, hanya sekedar memberikan isyarat jangan pergi. Ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Baik. Bahkan di zaman dahulu pernah disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang salat melihat seorang sahabat yang ia membunuh ular dan kalajengking. Ketika sedang salat membunuh ular dan kalajengking. Bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi memerintahkan bunuhlah aswadain, bunuhlah dua benda hitam di dalam salat. Apa dua benda hitam ini? Ular dan kalajengking. Dan ini sahih riwayatnya. Kalau memang itu sesuatu yang memang diperlukan, boleh. Tetapi tidak dengan gerakan yang banyak. Tidak dengan gerakan yang banyak. Seperlunya saja. Baik. Berikutnya. Disebutkan selain poin al-kalamu amd, berbicara dengan sengaja, wal amalul katsir, dan bergerak dengan porsi yang banyak. Poin berikutnya adalah wal hadatsu, berhadas. Yang membatalkan salat adalah hadas. Sebagaimana ketika seseorang ini suci, berwudu, lalu hadas, maka batal wudunya, batal kesuciannya, begitu pula salat. Para ulama ketika membahasakan hal ini, seperti An-Nukhbah minal Ulama dalam karya mereka Al-Fiqhul Muyassar, apa-apa yang membatalkan wudu, membatalkan salat. Ketika berhadas ini membatalkan wudu, maka otomatis berhadas pun membatalkan salat. Maka otomatis berhadas pun membatalkan salat. Dan hal itu berlaku secara umum, entah itu berhadas sengaja ataupun tidak sengaja. Entah itu berhadas kelupaan ataupun berhadas tidak kelupaan. Yang jelas ketika dia berhadas, batal salatnya sebagaimana batal wudunya. Hanya saja Nabi memberikan catatan harus dengan keyakinan. Lupa, tidak sengaja, tidak ada masalah. Tapi dia memang yakin bahwa telah berhadas. Bukan lupa, tapi kemudian ragu. Hadas enggak ya? Contoh, ketika seseorang dia tidak bisa menahan buang anginnya, tidak bisa menahan untuk kentut. Dia tidak sengaja kentut. Dia mau nahan-nahan, tapi ternyata kelepasan. Maka yang demikian ini tetap membatalkan salat, asalkan dia yakin. Jadi poinnya adalah yakin atau ragu, bukan sengaja atau tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza fasa ahadukum fi salati." Apabila kalian fasa ini kentut yang tidak bersuara. Apabila kalian ini kentut yang tidak bersuara dalam salat, falyansarif falyatawadda wal yu'id salatuh. Maka hendaklah dia keluar, lalu dia berwudu, lalu dia mengulang salatnya. Dari mana diketahui? Kalau dia kentut, kalau dia tidak bersuara, dia menyadari. Dia yakin bahwa memang dia kentut tapi tidak bersuara. Atau dari aromanya. Makanya dalam istilah kentut, para fuqaha ini membagi menjadi dua. Ada istilahnya fusa, ada istilahnya durat.
Fusa ini kentut yang dia tidak bersuara, durat ini kentut yang bersuara. Dan ini dibedakan hanya secara penamaan dan sifatnya saja, bersuara atau tidak. Tetapi sama-sama membatalkan salat ketika yakin. Ketika yakin. Adapun disebutkan dalam hadis yang lain, janganlah kalian meninggalkan salat hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah kalian meninggalkan salat sampai kalian mendengar sesuatu, yakni durat, kentut yang bersuara, aw yajida rihan, atau dia mendapati bau, mendapati aroma, berarti fusa, kentut yang tidak bersuara. Kalau kemudian ada seseorang yang dia ragu kentut atau tidak, maka jangan mudah membatalkan salat. Tunggu dulu. Benar-benar terdengar atau tidak? Benar-benar tercium atau tidak? Kalau memang dia ragu, kentut nggak ya? Sepertinya tidak, karena saya sudah tahan-tahan. Sakit perut, tapi saya tahan. Mau dibatalkan salatnya sudah rakaat terakhir, nanggung. Tapi mungkin ketika gerakan ruku, ketika mungkin pantatnya terbuka, dia ragu, kentut atau tidak ya? Maka jangan mudah langsung berpaling dari salat. Jangan mudah langsung meninggalkan salat. Simak dulu, dia keluar suara, muncul aroma atau tidak. Kalau tidak keluar dua-duanya, yakni tidak ada suara, tidak kemudian muncul aroma, jangan tinggalkan salat. Karena yang jadi patokan adalah ragu atau tidak. Berikutnya, yang ketiga, wa hudutsun najasah wa inkishaful aurah. Terkena najis atau tersingkap auratnya. Terkena najis atau tersingkap aurahnya. Kalau kemudian najisnya ini sengaja ia sentuh, maka salatnya batal. Salatnya batal. Adapun tentang najis yang dimaafkan, seperti membunuh kutu rambut, ini dicontohkan oleh para ulama. Rambutnya ini, na'udzubillah, kutuan. Yang mana kutunya mungkin di mana? Mungkin jatuh ke lengannya, mungkin jatuh ke tangannya, langsung otomatis dia bunuh. Otomatis dia bunuh. Maka yang demikian salatnya tidak batal karena darahnya dimaafkan. Karena kutu, darah yang tidak mengalir. Hewan dengan darah yang tidak mengalir. Tidak najis. Nah, contoh yang lain. Dalam hal aurat yang tersingkap. Ketika auratnya tersingkap dan ia lakukan secara sengaja, batal. Tapi kalau auratnya tersingkap secara tidak sengaja, dia sholatnya di lapangan terbuka. Lalu qadarullah angin meniup kencang. Tanpa auratnya, yang demikian tidak batal sholatnya. Yang demikian tidak batal sholatnya. Begitu pula kalau pakai sarung. Qadarullah, sarungnya melorot tanpa disengaja. Lalu dengan cepat-cepat dia tarik lagi sarungnya, dia ikat lagi, maka yang demikian tidak ada masalah. Sebagian ulama memberikan catatan selama tidak lama. Selama tidak lama. Muncul persoalan, apa batasan lama di situ? Misalkan ketika angin memang bertiup kencang, terus-menerus kencang. Mungkin beberapa detik, sehingga selama beberapa detik tersebut auratnya tersingkap. Atau ada seseorang yang dia sarungnya melorot dan dia sedang khusyuk, dia tidak terasa. Apalagi mungkin dia salatnya sambil terpejam. Apalagi mungkin dia sedang khusyuk mendengarkan imam. Menyimak bacaan imam. Tidak kerasa. Begitu dia tahu, maka dia langsung angkat, maka ini tidak ada masalah. Atau ketika kemudian angin tertiup kencang, setelah angin tidak tertiup kencang, langsung dia rapikan lagi, maka ini tidak ada masalah. Karena ini di luar kesengajaan. Di luar kesengajaan. Baik, berikutnya yang keempat. Wat-taghyirun niyah. Mengubah niat. Apa maksudnya? Merubah niat. Seperti niat keluar dari salat.
Ketika kita sedang salat, lalu kemudian di dalam salat tersebut kita niat untuk membatalkan salat, maka jelas yang demikian ini batal. Walaupun di sini ada beberapa rincian dari para ulama. Yang pertama, ketika seseorang ini mengubah niat, seperti ketika dia niat untuk membatalkan salat, maka tidak diperselisihkan bahwa yang demikian ini batal salatnya. Karena memang di antara salah satu syarat niat adalah luzumun niyah, tetapnya niat, keberadaan niat yang memang terus ada. Ketika niat itu hilang, maka jelas batal salatnya. Maka jelas batal salatnya. Nah, yang kedua, seandainya seseorang mengganti niatnya dari salat wajib ke salat wajib yang lainnya, atau dari salat wajib ke salat sunnah, maka ada silang pendapat di kalangan para ulama, namun qaul yang rajih, pendapat yang lebih kuat, batal salatnya. Batal salatnya. Misal ketika kita sedang salat sedang salat zuhur. Ketika kita sedang salat zuhur, ternyata di sana ada orang yang kemudian maju ke atas mihrab, yakni ke tempat imam, dan ada orang lain di sana yang buka atau nyalakan mik, lalu iqamah. Berarti kita salat duhurnya apa? Salat duhurnya kita, ini salat zuhur sendirian, lalu kita batalkan. Kita niatkan qobliyah duhur. Yang demikian ini tidak boleh. Dengan alasan apa? Saya niat qobliyah duhur saja daripada saya batalkan salat lalu saya ikut bersama dengan imam. Kasusnya dalam orang yang sedang safar misalkan. Menyangka bahwa jamaah sudah selesai salat, sudah tidak ada lagi jamaah, maka dirinya salat. Ternyata jamaah belum didirikan, baru iqamah. Dia tidak mau membatalkan, tapi dia kemudian salat qobliyah. Niat awalnya adalah salat duhur, lalu menjadi salat qobliyah. Yang demikian tidak boleh. Batalkan dulu salatnya, kalau memang mau qobliyah. Jangan kemudian merubah niat. Yang ketiga, yakni ketika seseorang berniat memutus salat. Misal di rakaat pertama, dia berniat memutus salat pada rakaat kedua, maka saat itu salatnya batal karena ia memutuskan kelaziman niat. Kontinuitasnya dia putuskan. Dan yang keempat, apabila ia ragu. Bagaimana ketika seseorang ragu? Apakah harus memutuskan niat? Misalkan dia ragu, apakah terus salat atau menghentikan salat? Ragu seperti ini, maka salatnya pun juga batal. Lain cerita kalau ragunya ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, yang demikian tidak ada masalah. Tapi kalau ragu, saya batalkan atau tidak? Salatnya saya lanjutkan atau tidak? Yang demikian ini membatalkan. Tapi kalau ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, tidak ada masalah. Karena ragu rakaat ini tetap tidak menghilangkan kelaziman niat. Baik. Berikutnya, termasuk di antara pembatal salat. Poin yang ke-7 berarti. Yakni al-istidbarul qiblah. Membelakangi kiblat. Seperti apa? Kayyaj'alaha khalfa dhahri. Seperti orang yang memposisikan kiblat berada di punggungnya. Maka jelas yang seperti ini batal. Karena menghadap ke arah kiblat adalah syarat salat, sebagaimana suci syarat salat. Sehingga ketika kemudian ia menghadap ke arah kiblat, gugur syarat salatnya, gugur dan batal pola salatnya. Berikutnya, yang ke-8 dan juga yang ke-9.
Disebutkan di sini wal aklu wasyurbu, makan dan juga minum. Bagaimana makan dan minum ini? Makan dan minum tidak ada perselisihan di kalangan para ulama termasuk pembatal salat. Karena apabila makan ini membatalkan puasa, padahal puasa ini tidak batal dengan perbuatan, maka sudah selayaknya ketika makan pun juga menjadi pembatal salat. Sudah selayaknya ketika makan ini juga menjadi pembatal salat. Baik. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau ketika kita makan sebelum sholat, ada yang terselip di gigi, selilitan kalau bahasa kita. Ketika kita sedang sholat, mungkin lidah ini bergeliria, sehingga selilitan yang tadi mungkin ada, coba dicongkel-congkel, ternyata keluar. Ternyata lepas selilitannya ini. Apakah kemudian kita telan? Atau kita biarkan? Kalau dengan sengaja kita telan, batal. Kalau sengaja kita telan, batal. Tapi kalau mungkin kita simpan di bawah lidah, dan qadarullah ternyata tertelan, maka ini lain cerita. Tidak ada masalah. Berikutnya, yang ke-10, al-qahqatu. Al-qahqatu ini diartikan tertawa yang terbahak-bahak, tertawa yang sampai membuka mulut. Al-qahqah. Berbeda dengan tabassum. Kalau tabassum ini dia tersenyum. Dan tersenyum tidak termasuk membatalkan salat. Tetapi al-qahqatu, yakni tertawa, mulutnya terbuka lebar, maka yang demikian ini membatalkan salat. Yang demikian ini membatalkan salat. Dan yang ke-11, di antara pembatal salat adalah ar-riddatu, batal. Batal salat dengan batalnya keislaman. Riddah alias murtad. Wa huwa qat'ul Islam biqaulin aw fi'lin. Memutuskan Islam dengan ucapan atau perbuatan. Seperti ketika seseorang dalam salatnya bersujud untuk berhala, bersujud untuk matahari. Maka sujudnya ia menjadi pembatal dari salatnya. Atau ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil meyakini Trinitas, adanya 3 Tuhan, bahwa dia salat sedang bertakbir menuju misalkan Tuhan Roh Kudus, maka takbirnya pembatal dari salat, sekaligus pembatal dari keislamannya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Baik. Ini terkait dengan pembatal-pembatal salat. Berikutnya, ikhwatul iman, ahmakumullah. Disebutkan dalam matan Abi Syuja, wa raka'atus salawatil mafruḍah 17 raka'ah. Tentang jumlah rakaat dalam salat wajib. Abu Syuja rahimahullah mengatakan raka'atus salawatil mafruḍah. Jumlah rakaat dalam salat yang wajib adalah 17 raka'ah. Ada 17 rakaat. Ini berlaku ketika kapan? Ini berlaku ketika salat dalam kondisi mukim. Bukan salat dalam kondisi musafir. Juga bukan salat di hari Jumat. Berarti bukan dengan salat Jumat. Zuhur tetap 4. Ketika dia termasuk salat Jumat, maka jumlahnya dikurangi 2 rakaat. Ketika dia musafir qasar, maka jumlahnya dikurangi 4 atau 6 rakaat. Maka lafal 17 rakaat, 17 rakaat ini adalah rakaat dalam kondisi normal mukim di luar Jumatan. Normal mukim di luar Jumatan. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita membahas tentang salat Jumat,
Maka salat Jumat ini hukumnya sunnah muakkadah. Terlepas di sana ada hadis, barang siapa yang ia meninggalkan salat Jumat berturut-turut, faqad kafar, maka dia telah kafir. Sebagian mengatakan berarti ini salat Jumat termasuk wajib. Maka kita katakan tidak. Salat Jumat hakikatnya tetap sunnah muakkadah. Hanya saja bagi laki-laki wajib, bukan wajib yang sifatnya apa? Menggantikan salat fardu. Wajib ketika tidak dalam kondisi safar. Wajib ketika dalam kondisi sehat. Tapi jumhur ulama ketika membahas bahwasannya salat Jumat wajib bagi laki-laki, mereka ini para ulama tidak ada dari para ulama yang memasukkan salat Jumat menjadi bagian dari salat-salat wajib, walaupun hukumnya dikatakan wajib. Ini yang kemudian muncul istilah wajib majazi, walaysa wajib hukmi. Wajib majazi bukan wajib secara hukum. Hukumnya dia sunnah muakkadah. Salat sunnah. Tetapi bagi laki-laki menjadi wajib majazi. Selama dia tidak dalam kondisi safar, sakit, dan lain sebagainya. Maka keliru kalau kemudian menjadikan salat Jumat ini bagian dari salat wajib seperti salat zuhur. Tetapi kalau dihukuminya seperti wajib, maka ini dikatakan wajib majazi. Wajib majazi. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini berkaitan dengan pembatal-pembatal salat dan juga jumlah rakaat di dalam salat. Insya Allah di pertemuan mendatang kita masuk pada salat orang yang memiliki uzur, seperti salat sambil duduk, salat sambil berbaring, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Rashid Abu Rashidah sudah menyampaikan materinya. Baik, untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustaz Rashid atau drop di kolom chat. Seperti itu. Baik, ini Ustaz udah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang perempuan pernah menjadi imam, kemudian setelah sholat selesai, saya mendapati darah haid di baju saya. Saya ragu darah haid itu keluar ketika sedang sholat atau tepat setelah sholat selesai. Apakah sholat makmum saya sah atau perlu diulang Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, wa fikum barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika seorang perempuan menjadi imam, lalu kemudian setelah selesai salam ia dapati dirinya dalam kondisi haid. Dia tidak tahu apakah haid ini keluar ketika ia masih salat atau sudah di luar salat. Apakah yang demikian seandainya saya keluar di dalam salat, makmum ini batal dan harus mengulang? Kalau Anda mengetahuinya, ya. Tapi kalau Anda tidak mengetahuinya, dan sebagaimana yang Anda sebutkan, Anda tahu ketika selesai salat, maka makmum tidak batal. Maka makmum tidak batal. Makmum tidak ada kewajiban untuk mengulang sama sekali. Tapi kan saya dalam kondisi yang najis. Seandainya memang keluar ketika salat. Iya, tapi Anda dalam keadaan tidak menyadarinya dan Anda dalam keadaan tidak menyengajakannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Rashid. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah sendawa yang menyebabkan timbul rasa pedas atau ada sedikit makanan yang naik ke mulut
dan dapat kita rasakan rasanya, dapat membatalkan sholat. Seperti itu, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Apakah sendawa ini termasuk pembatal salat? Yang ketika sendawa mungkin ada rasa makanan yang naik lagi ke asam lambung atau naik lagi sampai ke tenggorokan dan lain sebagainya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Hatta pun ketika kemudian di sana menguap, at-tatha'ub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita salat, lalu kita hendak menguat atau hendak angop kalau bahasa kita, saking karena ngantuknya, saking karena begadangnya, kita sampai hendak menguap, maka hendaklah kita tahan dengan geraham kita atau kita tutup. Kenapa? Karena at-tatha'ub minasyaitan. Tatha'ub, menguap, itu datangnya dari syaitan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat ketika kemudian salat sampai dia menguap lebar. Udhahika syaitan. Syaitan pun tertawa. Syaitan senang ketika ada orang salat kok nguap. Tapi para ulama tidak ada satupun yang membahas bahwa salatnya batal. Padahal lafal hadisnya mengerikan. At-tatha'ubu minasyaitan. Tatha'ub, menguap, ini bagian dari syaitan. Itu upaya syaitan. Itu kerjaannya syaitan. Sehingga ketika kemudian kita nguapnya bablas, nguapnya los begitu saja, tidak ada rimnya, dhahika syaitan, syaitan tertawa. Dengan lafal hadis yang demikian, tidak ada ulama yang mengkategorikan menguap ini membatalkan salat. Maka demikian pula dalam sendawa. Lalu bagaimana catatannya? Ya, ketika sendawa, ini bagian dari cacat adab. Ketika sendawa, apalagi mungkin dia habis makan duren, dia sendawa, keras, sampingnya kemudian teracuni. Apalagi sampingnya orang yang mabuk duren. Ya sudah, Anda cacat secara adab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Bismillah, izin bertanya. Saya pernah mendengar gerakan banyak lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Tetapi ketika jemari yang bergerak sebanyak apapun itu tidak membatalkan sholat. Apakah hal tersebut benar, Ustaz? Nice. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bagaimana ketika dikatakan wal amalul katsir, gerakan yang banyak ini membatalkan salat? Tidak bisa dipungkiri memang dalam beberapa, mungkin kita katakan kitab-kitab Syafi'iyah. Kitab-kitab Syafi'iyah. Yang di sana membahas spesifik tentang gerakan salat, sampai disebutkan kalau kemudian kita menggaruk bagian tubuh yang gatal, menggaruk bagian tubuh yang gatal, ini kemudian dengan gerakan yang beruntun 3 kali, batal. Ada yang menjelaskan demikian. Atau menggaruknya, bahkan naudzubillah, wallahu a'lam bishawab, ada yang menjelaskan bahwa kalau kemudian garuknya kita menggunakan 3 jari, batal. Dan yang demikian ini pendapat yang lemah. Yang demikian ini pendapat yang lemah. Walaupun Anda nggaruknya pakai 5 jari, walaupun Anda nggaruknya mungkin lebih dari 3 kali, tapi memang karena gatal, dan setelah itu selesai, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Hal itu tidak membatalkan sholat. Lain cerita kalau Anda garuk-garuk di saat tidak ada yang gatal. Anda garuk-garuk di saat tidak ada yang gatal, maka menyengaja garukan seperti ini, apalagi berkali-kali, berulang kali, sampai kemudian menghilangkan tumakninah, jelas ini membatalkan sholat. Tapi kalau memang karena ada hajat gatal misalkan, ya sudah, tidak ada masalah. Begitu pula orang yang apa? Orang yang dia batuknya batuk ngiklik, entah itu batuk kering, batuk berlendir. Ketika sholat batuk terus, ya dia bergeraknya karena memang batuk. Maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, yang masuk. Bagaimana, Ustaz, hukum menjadi makmum orang yang sholat jamak qashar? Apakah nanti setelah orang sebagai imam itu selesai tinggal dilanjutkan atau seperti apa, Ustaz? Jazakumullah Baik. khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana ketika menjadi makmum dari orang yang qasar? Ketika ada imam yang dia sedang sholat secara qasar, mungkin kita sedang sholat saat safar atau saat sholat, imam kita adalah musafir. Sehingga ketika imam kita 2 rakaat salam, apa yang harus kita lakukan? Kita berdiri. Jadi tidak ada masalah kita ngikutin imam karena dia memang layak menjadi imam, orang yang dia bagus, banyak, dan baik pemahamannya tentang Al-Quran, lalu dia pun paham tentang sunnah, dia pun juga sudah lama menjadi orang saleh, dan dia pun lebih tua usianya, layak menjadi imam. Maka kita bermakmum kepadanya. Padahal dia salatnya qashar, tidak ada masalah. Dia 2 rakaat salam selesai, kita setelah melihat dia salam, yakni setelah dia selesai salatnya, kita bangkit berdiri. Dia salam, kita bangkit. Tidak ada masalah dengan hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya, Ustaz. Mungkin apabila ada pertanyaan lagi, kita masih memiliki waktu, teman-teman. Dipersilakan. Baik, sebenarnya sudah tidak ada, Ustaz. Baik, berhubung sudah mendekati jam 5 dan sudah tidak ada pertanyaan dari jemaah sekalian. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita memasuki penghujung acara. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz Rashid Abu Rashidah tadi dapat kita manfaatkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian terima kasih juga kepada Ustadz Rashid Abu Rashidah, jazakallah khairan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi amal jariah dan pemberat timbangan Ustadz nanti di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya selaku MC, cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan lagi dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.